Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bertemu bersama Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum itu, Miss mau mengingatkan pulpen, buku, dan Alkitabnya jangan lupa disediakan dan dipegang secara langsung. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semua sehingga dapat bertemu dalam pembelajaran yang secara virtual. Tetapi kami tahu Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk anak-anak semua yang hari ini akan menerima materi. Biarlah materi yang diterima dapat diaplikasikan dan dapat dilakukan di dalam kehidupan anak-anak dengan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak, kita lanjut pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Allah menciptakan flora dan fauna. Flora atau secara umum itu adalah alam tumbuhan atau berbagai macam tumbuhan atau tanaman. Jadi flora itu artinya adalah tentang tumbuhan. Sedangkan fauna artinya adalah kelompok hewan atau binatang dengan berbagai jenis. Jadi flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 itu dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, bagaimana Tuhan menciptakan juga tentang flora dan fauna. Anak-anak dapat membaca kembali dan mengingat kembali urutan tentang penciptaan. Nah, Indonesia, Tuhan menganugerahkan Indonesia dengan beragam flora dan fauna yang sangat unik dan banyak. Jadi Indonesia itu adalah negara yang memiliki flora dan fauna yang sangat banyak dan berbagai macam. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mensyukuri ya, punya flora dan fauna yang berbagai macam dan sangat banyak dan sangat unik. Beragam flora tumbuh di Indonesia, ada yang bisa bertahan lama serta sangat banyak tumbuhnya. Jadi ada yang tumbuhan itu yang bisa tahan lama dan tumbuh dengan banyak, namun ada juga flora yang tidak bisa bertahan lama dan hanya tumbuh sedikit atau termasuk sebagai tumbuhan langka. Nah, oleh karena itu anak-anak, Miss mau mengingatkan kita sebagai manusia yang memiliki tugas untuk menjaga alam yang telah diberikan Tuhan. Jadi kita tahu flora itu ada yang langka dan ada yang tidak langka. Meskipun demikian, kita sebagai manusia memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara tumbuhan itu. Tidak boleh dirusak, tapi harus dijaga dan pelihara. Ini ada beberapa jenis tumbuhan langka yang ada di Indonesia dan harus kita jaga atau harus kita lestarikan. Ini ada beberapa ya, Miss memberikan contoh. Ada bunga bangkai, pohon cendana, bunga Rafflesia nordi, kantong semar, dan tengkawang. Selain itu, ada juga flora yang hanya tumbuh di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Jadi negara Indonesia ini Tuhan itu sangat baik. Tuhan menganugerahkan negara Indonesia itu dengan beragam macam flora, dan ada juga flora itu yang hanya tumbuh di negara kita Indonesia. Anak-anak bisa nanti membaca buku kembali flora tumbuhannya apa aja yang hanya tumbuh ada di Indonesia. Nah, selain flora, Tuhan juga menciptakan fauna dengan berbagai macam jenis. Allah menciptakan begitu banyak jenis binatang. Ada binatang yang bisa terbang di udara, ada binatang yang bisa berenang di air, dan ada binatang yang tinggal di darat. Jadi binatang yang Tuhan ciptakan itu ada berbagai jenisnya, banyak banget jenisnya.
Anak-anak bisa melihat yang tumbuh di udara, ada burung, yang tumbuh di air, ada ikan, ada kuda laut, ada cumi-cumi. Nah, yang tumbuh di darat, yang hidup di darat, itu banyak banget binatang yang hidup di darat. Ada harimau, ada beruang. Jadi Tuhan itu menciptakan binatang bukan hanya satu jenis, tetapi dengan berbagai jenis. Indonesia memiliki beragam macam fauna atau binatang. Dan kita di Indonesia ini memiliki binatang yang hanya hidup di Indonesia. Jadi tadi juga dikatakan bahwa ada fauna yang Tuhan anugerahkan hanya tumbuh di Indonesia. Selain fauna, Tuhan juga menganugerahkan sebelumnya ada flora yang hanya tumbuh di Indonesia. Selain flora yang Tuhan anugerahkan, Tuhan juga menganugerahkan fauna yang hanya ada hidup di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat unik. Tuhan memberikan kita negara yang unik, negara yang hebat dengan beragam macam flora dan fauna. Salah satu fauna yang hanya hidup di Indonesia yaitu komodo. Nah, anak-anak pasti tahu komodo itu sangat terkenal. Nah, ada anoa, ada burung maleo. Mungkin kita tidak pernah menemukannya karena anoa dan burung maleo ini adalah salah satu fauna yang sangat langka dan perlu dilestarikan. Dan tarsius dan ada harimau Sumatera juga. Nah, dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan flora dan fauna itu dengan sangat baik dan tepat pada tempatnya. Indonesia diciptakan atau diberikan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan dengan flora dan fauna yang sangat langka, sangat indah dan sangat banyak, serta hanya ada di Indonesia saja. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mensyukuri hidup sebagai negara yang memiliki flora dan fauna yang sangat unik dan langka. Oke, untuk hari ini ada tugas, silakan dibaca tugasnya, dikerjakan ya. Kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar mengenal bagaimana flora dan fauna Engkau ciptakan sangat baik dan luar biasa. Berkatilah anak-anak semua, semoga menjadi anak yang dapat menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang telah Tuhan berikan atau yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.